Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan kita semua. Segala puji dan syukur selalu kita tak lupa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang kalau nikmat itu kita jaga, kita syukuri, Allah janjikan ditambahkannya nikmat tersebut. Tapi jikalau nikmat itu dikufuri, maka Allah ancam dengan azab yang pedih. Dengan kita memperbanyak syukur, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah dan ketaatan, semoga sebagai penangkal bala, sebagai penjaga agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita, bahkan dunia ini selamat dari berbagai macam bencana, musibah, dan keburukan. Karena sebenarnya musibah, bencana itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, agar dengan itu Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Hanya sebagian yang Allah berikan akibat dari perbuatan mereka tersebut, dan agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan sebagai sarana, sebagai wasilah, amal ketaatan yang kita gunakan, kita pakai untuk meminta, memohon kepada Allah agar mendatangkan kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik, kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, serta terhindar dari berbagai keburukan dunia maupun akhirat. Kita lanjut pada malam hari ini, hadis yang terakhir dari bab ke-10, bab segera dalam kebaikan. Silahkan. Kitab Riyadhus Shalihin, bab segera melakukan kebaikan dan motivasi untuk berbuat baik dengan penuh kesungguhan. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi rajulai yuhibbullahu wa rasulahu yamtahullahu ala yadaihi. Qala Umar radhiyallahu anhu, ma'akhfaitul iman illa yawma'idin wa tasawartu laha raja'an an abaha. Pada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya binna Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'arqahu iyyaha wa qala
amsi wala tabit hatta yaftahallah alaika fasara aliyun say'an summa waqafa walam yaltabit fasara ya Rasulullah ala mada uqatilan nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan pada peristiwa perang Khaibar Rasulullah SAW bersabda, aku akan menyerahkan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ingin menjadi panglima perang selain pada hari itu. Aku pun menampakkan diri dengan harapan beliau memanggilku. Beliau ternyata memanggil Ali Abu Thalib lalu menyerahkan panji itu padanya. Beliau berkata, majulah, pantang mundur sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ali bergerak maju beberapa langkah, kemudian berhenti tanpa menoleh sambil berkata, Rasulullah, siapa yang harus aku perangi? Beliau berkata, perangilah orang-orang kafir sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah bersaksi, harta dan darah mereka terpelihara kecuali sesuai haknya. Sedangkan hitungan amal mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kaum muslimin muslimat Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum. Ternyata di penghujung bab bersegera dalam melakukan amal kebaikan, Imam Nawawi mencantumkan sebuah hadis yang mana dari hadis ini banyak sekali faedah dan sekaligus potret nyata konkret amal dari para sahabat dahulu. Tayyib untuk supaya ada gambaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam hadis, bahwa kalau sudah dibukakan suatu pintu kebaikan pada diri seseorang, hendaknya apa? Jangan ragu, laksanakan tanpa ragu. Karena orang yang sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia akan segera dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana kalau seorang bawahan sudah sangat kenal sama atasan, maka anglai atasan itu dia ngerti. Atasan gimana itu langsung peka. Itu kalau dalam muamalah di antara manusia. Termasuk dalam hal ini berbuat ketaatan, selagi ada kesempatan ambil. Jangan ragu sebelum kesempatan itu tertutup. Ya, contoh yang indah, maka kalau kita ambil kisah-kisah Islam itu insya Allah lebih banyak daripada ngarang-ngarang cerita dan kisah sendiri gitu kan. Apalagi kisah yang enggak nyata. Ya, anak-anak kita hendaklah lebih banyak kita kasih kisah-kisah yang Islami gitu loh. Bukan kisah kancil nyolong timun, kisah tangkuban perahu atau yang semisal yang sanadnya juga nggak jelas. Pernah baca sanadnya sampai ke siapa? Ya, kita berikan kisah yang jelas, yang valid, yang benar dan bermanfaat bagi anak didik kita dan siapapun.
kisah yang indah, yaitu pada waktu momen perang Khaybar, di mana perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Kita nggak banyak mengulas kisah perang Khaybar itu, hanya saja satu kejadian yang diabadikan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah peristiwa sebelum perang Khaybar. Ya, di mana perang Khaybar ini perang melawan Yahudi. Ya. Yang mana mereka punya benteng yang sangat kuat di Khaybar tersebut. Yahudi Bani Nadir dan Yahudi-Yahudi yang sebelumnya berhasil dikalahkan kaum muslimin, mereka berlindung di sana. Ya, dan banyak sekali harta ghanimah di sana. Bentengnya itu berlapis-lapis, ada banyak lapis. Ya, lapisan ini. Kalau di sebuah kerajaan itu kan paling satu lapis gitu kan, atau 2-3 lapis. Ini banyak lapisan. Ini ada lagi, ini lagi, ada lagi. Gitu. Kemudian di antara kisah yang akan kita sampaikan ini, selain kisah tentang kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara beliau nanti menunjuk pemimpin, terus kemudian kisah tentang Umar ada disebut di sini, juga kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kalau kita nanti ambil faedah ini bisa dari tema dakwah, kita bisa petik faedah. Dari tema bersegera melaksanakan kebaikan juga bisa kita ambil. Dari tema sisi apapun, sebenarnya kalau kita mau mencari faedah dari kisah ini sangatlah banyak. Tadi sudah dibacakan oleh Qari. Kita berikan penjelasan. Ya, kita berikan penjelasan bahwa hadis ini itu menggambarkan standar kemenangan, kepemimpinan, dan standar kemuliaan. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau standar manusia itu tidak jadi acuan. Karena biasanya manusia itu yang jadikan standar itu apa? Kemuliaan, ya, kepemimpinan itu apa? Dohirnya kan? Ya, dia punya apa? Dia jabatannya apa? Padahal di sisi Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah bukan dohir, bukan jasad, bukan fisik. Tapi yang dilihat Allah itu apa? Hati, amal. Nah, makanya kalau kita tengok peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir, seringkali jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Persenjataannya juga tidak lengkap. Seragamnya juga mungkin hanya asal-asalan. Ya. Kemudian intinya dari sisi manusiawi itu kelihatannya mungkin ini kalah. Tapi kalau di sisi Allah, mereka punya keimanan, punya ketakwaan. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya diharuskan datang ke Palestina untuk merayakan momen kemenangan kaum muslimin, penaklukan Baitul Maqdis. Mereka bersyaratkan hendaknya yang nanti membuka Baitul Maqdis itu adalah khalifah mereka, Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar datang dari Madinah ke Palestina dengan naik onta bersama ya seseorang pelayan beliau. Mereka berdua bergantian perjalanan dari Madinah ke mana? Baitul Maqdis itu gantian. Kalau pas Umar di atas, pelayannya
di bawah, ya, menenteng kendali. Ketika pelayannya di atas, Umar di bawah. Seperti itu pas masuk ke wilayah sana, ya, wilayah Palestina itu, ya, mereka bertanya, mana khalifah kalian? Ya, mereka kira yang di atas unta itulah khalifah mereka, Umar bin Khattab. Tapi ternyata yang memegang kendali unta itulah sosoknya Umar radhiyallahu anhu. Ya, mungkin kalau kita malu ya, wah, khalifah presiden kok gayanya kayak begitu, ya. Dan ketika para panglima muslimin itu pakai pakaian kebesaran, pakaian kemewahan, malah dilempari sama Umar, tanggalkan itu, pakai pakaian kalian. Seperti itu, ya. Karena apa? Kita mulia itu bukan karena dunia, bukan karena kemewahan, tapi karena Islam. Beliau ingatkan kepada panglima-panglimanya, kepada kaum muslimin, prajurit-prajuritnya, supaya apa? Kemuliaan itu dengan Islam. Ketika orang mengambil kemuliaan di luar itu, nggak akan bisa. Buktinya apa? Sekarang umat Islam itu kurang apa? Berapa banyak umat Islam yang kaya? Banyak nggak? Banyak. Berapa banyak umat Islam yang punya jabatan? Bahkan mungkin mayoritas di negeri kita sendiri saja, mayoritas Muslim nggak pejabat itu? Muslim. Apakah Islam mulia? Dengan disebabkan pemimpin-pemimpinnya Islam, mulia nggak? Ini kan aneh. Makanya kemuliaan dicari bukan dengan selain Islam. Kalau kita pengen mulia, harus dengan Islam. Tanpa Islam, nasib kaum muslimin akan seperti umat-umat terdahulu. Mereka akan terhina, ya. Mereka akan diremehkan, dilecehkan, dijadikan perebutan oleh umat-umat yang lain. Karena apa? Cinta dunia dan takut mati. Terus bendera nanti, ya, Nabi SAW akan menyerahkan bendera. Bendera perang, komando, itu bukan kepada yang paling kuat fisik atau yang paling banyak pengalaman perangnya. Loh, ini loh cara Nabi SAW mengambil pemimpin. Ya, itu kalau misalnya kan kita ya nunjuk orang jadi pemimpin perang itu yang dicari biasanya jago perang gitu kan, jago gelut gitu kan. Itu kalau cara pandang kita kan. Tapi coba kita tengok cara Nabi SAW memilih pemimpin perang. Apakah Nabi SAW pilih yang paling kuat fisik, yang paling banyak pengalaman perang? Tidak. Ternyata apa? Orang yang paling tulus cintanya kepada Allah dan Rasul, dan sekaligus paling siap menjalankan perintah tanpa ragu. Ya. Hadis ini sahih sebagaimana tadi disampaikan. Kita langsung mulai ke makna-makna yang tertera dalam hadis ini. Pada hari Khaybar, Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna hadhir rayah. Sungguh, pasti, lamnya ini lam ta'kid, nunnya nun ta'kid. Artinya apa? Serius ini, sungguh, ya. Aku akan berikan rayah. Rayah itu bendera perang yang jadi simbol kepemimpinan pasukan. Siapa yang pegang bendera itu berarti dia panglimanya. Keputusan dia yang menentukan. Pasukan kumpul, gerak, ngikuti dia. Makanya memberikan bendera itu enggak hanya sekedar mindahkan kain, Allah cuman kain aja kok. Ya, tapi sekaligus mengumumkan siapa yang mimpin dan kepada siapa amanah kemenangan dititipkan. Misalnya kalau pasukannya 10.000, ya dia pemimpinnya, pemimpin 10.000. Ya. Nabi SAW sampaikan siapa kriteria orang yang akan memegang bendera ini.
Kalau dulu peperangan zaman dulu itu, siapa yang benderanya jatuh kalah. Makanya waktu perang Uhud, Mus'ab bin Umar itu mati-matian mempertahankan bendera perang. Saat tangan beliau putus, tangan kanan beliau putus ketika memegang bendera itu, beliau ambil dengan tangan kiri. Tangan kirinya putus, beliau rangkul bendera itu dengan sisa lengan yang masih ada pada beliau. Sampai segitunya, mati-matian panglima perang itu. Pada waktu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu muslimin melawan Romawi. 3.000 kaum muslimin melawan kurang lebih 200.000 pasukan Romawi. Di mana pasukan Romawi nggak bisa mengalahkan 3.000 pasukan Islam ini. Ada 3 panglima yang ditunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ini mati, ya, maka ganti yang ini. Ada Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata 3-tiganya ini mati, syahid, radhiyallahu anhum. Terus Nabi sampaikan, ya, bahwa nanti akan ada yang ngambil bendera itu. Salah satu di antara, ya, Saifullah, ya, pedang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siapa yang megang, yang ngambil? Khalid bin Walid. Strategi Khalid bin Walid ketika itu, ya kita nggak panjang membicarakan. Yang jelas Khalid bin Walid jadi dikenal setelah itu, beliau adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Seorang yang dikasih sifat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sekaligus pujian yang sangat tinggi. Nabi yang ngasih rekomendasi sendiri, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Bukan cuman lamis, aku cinta Rasul, aku cinta Nabi, ya, aku cinta Allah. Kalau kayak gitu tuh gampang, anak kecil juga bisa ngomong gitu. Tapi apakah cinta itu cuman begitu? Ya, ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Cinta itu enggak cukup cuman diobral lewat lisan, dinyanyikan lewat lagu, atau dengan sholawat, atau dengan yang lain. Tapi ini apa? Cinta yang dibuktikan dengan amal. Amalnya nyata, bukan klaim. Dan Nabi SAW langsung memberikan persaksian ini. Berarti ini benar. Orang ini memang betul cinta Allah, cinta Rasul. Loyal kepada Allah, loyal kepada Rasul. Imannya benar. Ya. Dalam sebagian riwayat ditambah keterangan wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah, Rasulnya pun juga mencintainya. Jadi 2. Dia cinta Allah Rasul, Allah Rasul pun cinta kepada dia. Insya-Allah. Kalau sekarang diumumkan kayak begitu, siapa yang mau? Mau pose gitu loh. Kalau disuruh perang, mau nggak? Kalau dapatnya mau, tapi kalau disuruh perangnya, iya. Nanti istriku jadi janda, anak-anakku jadi yatim, ya. Kebunku siapa yang ngurus, sawahku siapa yang mikirnya terlalu panjang. Kalau kita ya. Nas'alul afiyah. Ala kulli hal, terkumpul pada orang itu cinta Allah, cinta Rasul, Allah Rasul pun cinta kepadanya. Ditambah lagi sifat yang membuat para sahabat ketika itu minat banget, tertarik sekali. Bahkan orang yang tadinya nggak punya keinginan untuk jadi panglima, minat juga itu. Tawarnya memang menarik. Ya, ini luar biasa ini. Bahagia dunia akhirat ini kalau dapat rekomendasi seperti ini. Jelas surga itu. Ya, jelas. Yaftahullahu ala yadayhi. Ya, Allah akan memenangkan lewat dia. Dijamin menang loh ini. Jadi wah, kalau dijamin menang berarti selamat toh. Gitu kan? Wah, kalau perang kan identik dengan mati. Aku kalau perang mati bi. Tapi di sini dijamin Allah berikan kemenangan. Kalimat ini memberikan penegasan yang ngasih kemenangan siapa? Murni
Allah. Yaftahullah, Allah yang ngasih. Bukan karena jumlah pasukan yang besar, persenjataan yang lengkap, ya, atau alat-alat yang canggih, enggak. Tapi apa? Ya, bukan juga murni kecerdikan, strategi, kekuatan fisik, tapi Allah yang memilih siapa yang nanti akan jadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nanti bukan hanya panglima, namun apa? Wasilah turunnya pertolongan Allah pada perang Khaybar. Masya Allah, siapa yang nggak minat ini? Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa aku tidak senang kepemimpinan kecuali pada hari itu, ya, pada hari itu. Maka aku pun menyimpan dalam hatinya, ya, dan beliau punya harapan supaya bendera itu diserahkan kepada dirinya, ya. Jadi beliau istilahnya meninggikan, ya, berdiri meninggi supaya dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya ada riwayat yang lebih komplit, ya, tapi di sini tidak disebutkan secara versi lengkapnya, karena setelah keesokan harinya, ya, kan para sahabat ngumpul itu, masing-masing berharap kalau dirinya yang ditunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata apa? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanyakan, di mana Ali? Di mana Ali? Berarti apa? Ali bin Abi Thalib ketika itu nggak hadir malahan. Ya. Kenapa? Sakit mata beliau. Kira-kira kalau matanya sedang sakit, punya harapan nggak untuk jadi panglima? Belas, gitu kan? Logika kita kan begitu. Orang yang sedang sakit, apalagi sakit mata, ya, mana bisa jadi panglima? Ya. Barangkali beliau tidak tahu, atau barangkali juga beliau nggak ada harapan untuk menjadi panglima, sehingga beliau nggak hadir. Kira-kira kalau nggak hadir itu punya harapan nggak? Nggak punya harapan toh. Tapi Nabi malah tanya, di mana Ali? Aina Ali? Ya. Dia sedang sakit matanya, disuruh panggil, datangkan Ali. Ya, terus setelah itu apa? Diludahi matanya oleh Nabi SAW, sembuh. Insya Allah. Ini rahasia, ya, luar biasa kalau kita ambil betapa tawakal, keikhlasan, tidak mengharapkan jabatan itu ternyata berbuah hikmah, keberkahan yang luar biasa. Terus apa pertanyaan Ali atau perintah Allah Nabi SAW sebelumnya? Ya, unfut ala rislika, berjalanlah, ya, secara pelan tapi pasti. Wala taltafit, dan jangan menoleh, hatta yaftahullahu alaik, hingga Allah berikan kemenangan kepadamu. Maka Ali radhiyallahu anhu berjalan, ya, terus beliau berhenti dan tidak menoleh. Jalan berhenti, nggak noleh. Apa pertanyaan beliau? Fasarakha ya Rasulullah. Beliau berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia? Ya.
Asas apa kamu perangi manusia? Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka hingga mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, bila mereka melakukan itu, faqad muni'u minka ya dima'ahum wa amwalahum. Maka sungguh ditahan darimu harta mereka dan darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW perintahkan kepada panglima Ali bin Abi Thalib, imshi wa la taltafit. Berjalanlah dan jangan menoleh. Ini punya makna. Makna zahirnya apa? Tetap maju, fokus. Tidak menoleh secara fisik, supaya apa? Pasukan enggak ragu. Kalau pemimpinnya nolah-nolah kayak orang ragu-ragu kan, kalau menolak toleh gitu kan. Jadi kalau mantap menghadapi musuh lawan, ya ini menunjukkan semangat, kepastian, nggak ada keraguan, dan juga agar pasukan itu nggak patah semangatnya. Nah, semangatnya tidak patah. Secara batin, jangan menoleh itu kepada keraguan, jangan ragu. Jangan menoleh ke dunia, jangan menoleh pada ketakutan, jangan menoleh pada bisikan setan. Sekali perintah Allah datang, seorang mukmin maju dengan berserah diri kepada Allah, bukan dengan bolak-balik mempertimbangkan gimana, mempertimbangkan dunia, memikirkan. Ketika Nabi SAW memilih Ali bin Abi Thalib, bukankah Ali bin Abi Thalib itu menantunya beliau? Yang kalau sampai Ali nanti mati, meninggal, putri beliau Fatimah janda kan? Ya, Nabi juga ketika memberikan keputusan juga nggak memperhitungkan, wah nanti gimana, biar orang lain saja nanti kalau meninggal kan, ya sampai seperti itu. Nabi memberikan perintah pun juga tegas, walaupun menantu beliau sendiri, beliau pilih. Ya, kadang kalau kita kan eman-eman ya, kalau apalagi di seperti ini, kalau giliran mendapatkan nikmat ya nggak apa-apa, tapi ini perang loh, masuk singkon maju anak dewi. Ya, inilah Nabi nggak pilih kasih. Ya, terus illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maksudnya darah dan harta seorang muslim itu tetap bisa disentuh hukum. Tadi kita sampaikan di masjid yang lain tentang haramnya kezaliman. Dan di akhir hadis di bab 26 ya, bukan di akhir, di akhir bab disebutkan dua hadis yang sangat keras memberikan ancaman bagi orang yang mendolimi satu darah. Ya, sampai-sampai dia kalaupun punya amal banyak pun, itu kalau punya dosa ini bahaya. Ya, tipis harapannya untuk bisa selamat, gitu loh. Walaupun dia punya banyak amal, tipis kemungkinan untuk selamat. Yang satu menggunakan harta umat, ya, tidak sebagaimana mestinya. Ya, karena apa? Harta umat itu meliputi apa? Ya kas masjid, ya wakaf, ya negara, baitul mal. Jangan dikira harta umat cuma kas masjid atau kas yayasan, tapi APBN, APBD yang diambil dari umat itu namanya juga harta umat, hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak banyak ke sana. Intinya hak seorang muslim itu bisa saja disentuh hukum, kehormatannya atau darahnya atau hartanya. Bila mana seorang membunuh, halal darahnya, karena hukumnya qisas. Ya. Terus orang yang telah menikah berzina itu juga qisas. Maksudnya bukan qisas apa? Dihukum, yaitu hukum mati, dirajam kalau sudah menikah berzina. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al mufariqu li jamaah. Ya. Orang yang telah menikah berzina, ya dan billah, kemudian orang yang membunuh nyawa dibalas dengan nyawa, dan orang yang murtad dari Islam. Itu balasan bagi orang yang atau yang menyebabkan darah seorang
Muslim itu boleh untuk ditumpahkan. Wa hisabum 'ala Allah taala, ya, hisabnya diserahkan kepada Allah. Jadi selama seseorang menampakkan Islam, ya kita perlakukan dirinya sesuai zahirnya. Kita nggak perlu ngorek-ngorek isi hati, dan juga tak perlu memvonis batin orang. Keikhlasan, ketulusan mereka itu yang menghisab Allah, yang menilai Allah. Kewajiban kita hanya apa? Menilai zahir. Sementara batinnya mereka diserahkan kepada Allah. Dulu di zaman Nabi, ya, di zaman para sahabat, kan ada orang munafik dari orang musyrik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kok bisa masuk? Ya, karena memang Nabi memuamali orang itu sesuai zahir. Masalah hati dia itu yang benar seperti apa, kita nggak perlu korek-korek. Abdullah bin Sabah, ya, seorang Yahudi pura-pura masuk Islam, yang kemudian, ya, para ulama menyandarkan Syiah itu, ya, pencetusnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Sabah. Ini juga, ya, siapa yang kita memuamalai orang yang dohirnya Muslim, ya memang seperti perintahnya agama. Adapun di balik itu punya makar, punya tipu daya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa heran kalau di zaman sahabat aja masih ada penyusup seperti orang Yahudi atau yang semisalnya. Apalagi di zaman kita. Bisa saja suatu ormas, bisa suatu lembaga, bisa suatu instansi atau suatu negara atau suatu agama disusupi oleh musuhnya. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Kan banyak itu. Di dunia intelijen kan juga seperti itu. Oh, ternyata yang jadi petinggi sana itu malah, ya, orang, ya, intel atau orang yang atau orang lain yang punya makar. Seperti dulu di Aceh ada seperti Senok Horgronya. Masuk Islam kan ternyata untuk menaklukkan Aceh. Seperti itulah gambarannya. Terus apa yang bisa kita ambil, ya, hikmah dari hadis ini? Ada 3 karakter besar yang bisa kita ambil. Di antaranya keikhlasan Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu mendapatkan bendera. Coba kita tengok, apakah karena nasab Ali dapatkan bendera? Bukan. Nah, ataukah karena keluarga? Bukan. Ya. Jadi Nabi SAW, wah, kalau begitu pilih kasih Nabi. Ya, ini menantunya sendiri yang dapatkan bendera. Ini kalau pakai kacamata musuh Islam, kan tetap ada saja dicari-cari kekurangannya itu. Wah, ini, ya, itu kayak orang munafik yang dulu juga ketika ada masalah, ya, nggak mau berhukum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera ini bukan karena nasabnya beliau yang dekat, bukan karena keluarga, tapi karena kualitas imannya. Ya. Jadi Nabi SAW memilih Ali itu karena cintanya yang jujur kepada Allah, Rasul, dan kesiapannya menunaikan perintah sampai akhir. Tengok saja waktu peristiwa hijrah. Siapa yang mengganti posisi Nabi di tempat tidur beliau ketika dikepung oleh Jawa-Jawa Quraisy? Siapa? Ada yang mau? Yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidur beliau. Yang ini resikonya, ya, paling bisa dibunuh resikonya. Tapi beliau siap, padahal ketika itu masih muda. Masih muda Ali bin Abi Thalib itu. Ya, masih belia, belum menikah. Maka ini salah satu saja dari sekian banyak bukti, dan beliau adalah orang Islam yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak kecil. Karena ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam masih kecil, Ali itu, ya, sepupu beliau lah, sepupu beliau. Terus yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil itu kejujurannya Umar radhiyallahu taala anhu. Di mana Umar jujur, ngaku
Kalau kita mungkin, wah nanti dikira aku gila jabatan, dikira aku hatiku jelek, gitu kan. Beliau terus terang menyampaikan keinginan beliau ketika itu. Kan nggak ada atau jarang orang itu mau jujur atau bicara. Ya, ada yang ditutupi, ada yang nggak fair ketika menyampaikan sesuatu. Umar mengaku, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Ngaku. Ya. Enak kok kalau kita muamalah itu ya ngaku wae. Karepmu apa to Mas? Gitu. Beliau biasanya ya, kebiasaan beliau lari dari jabatan. Tapi khusus waktu itu beliau ya, ingin dapatkan pujian iman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian seperti ini terpuji enggak? Ya. Jadi tawaran ya, di mana tawaran ini adalah tawaran yang bagi orang yang imannya baik, imannya benar, pasti akan tertarik. Karena apa? Dapat pujian dari Allah, dari Rasul. Dicintai Allah Rasul pun mencintainya. Ini bukan duniawi yang dijadikan standar cara berpikirnya Umar bin Khattab, tapi akhirat oriented. Mindsetnya mindset akhirat. Jadi kalau kita beramal itu mindsetnya mindset akhirat sebagaimana para sahabat. Ya. Bukan untuk dunia, tapi untuk derajat di sisi Allah. Hikmah yang ketiga, bagaimana kepemimpinannya Rasulullah SAW. Nabi mendidik umat, ya, bahwa pemimpin dipilih bukan karena kuatnya nama, usia, atau kedudukan sosial, tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul, kemurnian niatnya, dan kesiapan taat tanpa ragu. Ya, saya ulang lagi, ya, standar yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menunjuk pemimpin itu adalah cintanya kepada Allah dan Rasul, kemurnian niatnya, orang yang ikhlas enggak. Nah, ada yang mengatakan, oh orang yang paling ikhlas itu si fulan misalnya. Ketika si fulan itu menjabat dalam bertugas, dalam mengemban amanah, yang dipikirkan pribadi atau umat. Orang itu kalau ikhlas, ya dipikirkan maslahat umat, bukan pribadi. Bahkan seringkali pribadi itu dikesampingkan demi umat, demi rakyat. Kan begitu orang ikhlas itu. Ya, jadi orang ikhlas itu orientasinya akhirat. Bagaimana supaya ya bermanfaat bagi orang banyak. Bukan mikir awake dhewe, tapi kalau orang nggak ikhlas itu ya aku ndemen ngetokke semene, saiki aku dadi ya piye supaya bali bahkan iso luwih kenek. Itu ikhlas gak namanya? Ya, itu namanya apa? Hitung-hitungan. Ya. Bahkan dia ada beberapa jabatan atau memang setiap jabatan itu ada transaksional. Ya, kita nggak mikir tinggi-tinggi segitulah. Wis mikir anu we. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Dan apalagi faedah kita, kemenangan itu berawal dari hati sebelum strategi. Sebelum strategi dimulai dari hati dulu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di negeri kita ini saja berapa banyak orang pintar? Banyak nggak? Banyak. Tapi kalau hati mereka nggak bersih, negaranya maju nggak? Nggak maju. Berapa banyak profesor, berapa banyak doktor, berapa banyak S2, S1 dan wah sebanyak banget. Kalau ukurannya ya kemajuan itu dilihat dari pendidikan. Berapa banyak orang pintar? Ini juga yang dikritik oleh ya, pemerintah. Yang profesor banyak, dokter banyak, tapi berapa di antara mereka yang betul-betul hatinya ikhlas, yang betul-betul hatinya itu memang akhirat oriented, mencari pahala, ya, memberikan kebaikan kepada umat, bukan memperkaya diri, apalagi korupsi, kan gitu. Maka hadis ini sekaligus memberikan pergeseran fokus kita. Kita nggak usah terlalu mikir tentang bahwa kemenangan itu tidak
semata-mata, kita bukan katakan oh kalau begitu menghadapi pasukan yang atau musuh yang punya nuklir, yang punya apa, cukup doa saja. Kita nggak ngomong begitu loh ya. Ya, dia nggak mengatakan cukup dengan doa saja, enggak. Tapi kita sampaikan juga bukan semata-mata senjata, bukan juga jumlah pasukan, bukan juga teknologi. Sekarang begini, senjata oke, pasukan jumlahnya banyak, teknologi canggih. Tapi kalau mental orang-orangnya itu ya mohon maaf, orang-orang yang hatinya itu sakit, kotor, manfaat nggak itu? Manfaat. Maka tembok raksasa Cina itu, ya berapa ribu itu, belasan atau mungkin sampai 20-an ribu kilometer itu ya, ya panjang dan beberapa dinasti itu membangun. Tujuannya supaya apa? Ya, menghalangi musuh dari ya luar, jangan sampai masuk. Makanya dikasih benteng yang panjang. Kalau antum punya benteng kayak gitu, merasa aman nggak? Nggak begitu cara berpikirnya. Ya, musuh pun juga punya banyak strategi. Bangunan tembok raksasa seperti itu, oke lah dijaga oleh ngasih suap kepada penjaganya, 1-2 orang penjaga bocor satu gerbang, kira-kira bisa masuk nggak? Bisa. Makanya pembangunan itu jangan fokus kepada pembangunan fisik. Kalau pembangunan itu hanya fokusnya ke fisik, Fir'aun itu membangun fisik, iya nggak? Tapi yang betul membangun itu Nabi Musa atau Fir'aun? Artinya pembangunan dimulai dari hati, ya. Dan kita atau para ustadz, para ulama, para kiai dan yang semisalnya yang meneruskan dakwah para nabi dan rasul, mereka itu sebenarnya membangun, ya, sebenarnya membangun umat, membangun bangsa, membangun negara, ya. Itu sebenarnya. Kalau pemerintah atau penguasa atau siapapun yang dikasih amanah, dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tunaikan, ya, dengan amanah, hati mereka rusak. Hakikatnya mereka merusak, bukan bangun. Walaupun ya, terteranya ya yang membangun ini, yang bangun itu, tapi sebenarnya yang merusak itu. Seperti Fir'aun juga seperti itu. Sebenarnya Fir'aun yang merusak, Nabi Musa yang membangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah, penguasanya ketika itu Abu Jahal. Siapa yang sebenarnya membangun? Hakikat yang membangun itu siapa? Nabi. Walaupun dimulai dari dasar, dari kecil, dimulai dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ya, cuman segelintir sahabat ketika itu. Tapi itulah pembangunan yang nyata, real, yang sampai sekarang kita rasakan. Pembangunan Nabi SAW. Pembangunan apa? Mental, hati. Hati ini kalau baik, amalnya akan baik. Kalau hati itu rusak, walaupun dikemas dengan apa ya, titelnya tinggi, jabatannya, kalau itu enggak pakai hati yang benar, rusak itu nanti. Ya, rusak itu nanti. Jadi kalimat kuncinya seperti yang dikatakan Nabi, Allah mencintainya, dia mencintai Allah dan Rasul, Allah Rasul pun mencintainya. Dan kemenangan hakiki itu sebenarnya milik siapa? Yang paling jujur imannya, yang paling lurus ittiba'nya, yang paling bersih tauhidnya. Ini hakikat kemenangan. Makanya faman zuhzih 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan surga, dia orang yang sukses. Orang yang sukses. Ya. Makanya oleh karena itu, kenapa orang-orang lemah itu seringkali bisa menang? Karena hati mereka bersih. Sementara kaum kuat bisa kalah karena hati mereka rusak. Ya. Sudah hampir 1 jam. Kesimpulan atau faedah yang bisa kita ambil. Syarat panglima yang ideal. Syarat panglima yang ideal itu cinta Allah Rasul, niatnya murni bersih, keberaniannya disertai tawakal, taat pada perintah syariat, tidak mudah goyah dan tidak pengecut, serta menjadikan tauhid sebagai awal dan akhir setiap gerakan. Hadis ini bicara masalah poros dakwah. Karena tauhid itu sebagai poros dakwah. Dakwah tanpa tauhid sia-sia. Bukan membangun, ya, tapi
belum menuju kepada esensi dakwah itu. Dakwah itu harus orientasinya tauhid. Tauhid oriented dakwah itu. Ya. Terus pemimpin yang diberkahi itu yang paling takwa. Ya. Yang paling takwa. Terus kemenangan dakwah lahir dari ketulusan. Lahir dari ketulusan. Kita lihat dulu ulama-ulama kita itu tulus-tulus itu. Ikhlas dalam beramal. Makanya barokah. Ilmu mereka barokah, nama mereka pun juga berkah. Dipuji, disanjung oleh umat. Ya. Kita akses ilmu itu banyak. Akses ilmu itu banyak. Mudah kita belajar. Tapi keberkahannya ini kurang. Mereka dulu harus susah payah nyari satu hadis saja sampai perjalanan 1 bulan. Harus menuju kota ini, kota itu, gonta-ganti, bahkan sampai keliling beberapa kota demi untuk belajar. Kita sudah AC tempatnya, ya, snacknya juga juga lengkap, ya. Pokoknya fasilitas kita itu nyaman. Tapi kenapa ilmu nggak berkah? Nah, perbaiki hati dulu, ketulusan kita, ya. Ketulusan hati kita ini pengaruh kepada keberkahan ilmu. Kita contoh para ulama-ulama kita dahulu. Terus kalau kita lihat konteks kekinian, bagaimana kepemimpinan di pesantren, di sekolah, di rumah tangga. Kepemimpinan itu hari ini sering diukur pakai apa? Gelar atau sertifikat atau popularitas. Maka seakan hadis ini memaksa kita mengubah kriteria. Itu kan? Pemimpin yang paling layak adalah yang paling kuat hubungannya dengan Allah. Paling sungguh-sungguh menjaga tauhid dan sunnah. Paling amanah dalam mengurus manusia. Ini berlaku untuk pimpinan pesantren, kepala sekolah, pengurus masjid, hingga kepala keluarga. Apakah orang yang titelnya sudah tinggi itu dijamin keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah? Ada jaminan? Enggak ada. Ya, justru orang yang mungkin lulusan SD enggak lulus saja keluarganya adem ayem, sakinah mawaddah warahmah. Jadi, ya, keberkahan, kebaikan itu enggak diukur dari titel, enggak diukur dari yang sing itu tadi. Tapi dari apa? Ya. Keimanan dan ketauhidannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Selain itu juga memberikan pengajaran menahan ambisi dunia. Ya, Umar bin Khattab menginginkan bendera bukan demi fasilitas, tapi apa? Demi pujian dari Nabi. Demi itu, bukan ambisi duniawi. Kalau cuma ambisi, kalau kita tengok ya orang-orang soleh dulu, para ulama-ulama dulu, mereka itu memandang jabatan itu bukan kehormatan, tapi amanah. Kalau setiap orang memandang bahwa apa yang dibebankan kepadanya, apa yang dipikulkan kepada itu amanah, maka dia lurus akan dibimbing oleh Allah. Tapi kalau menganggap itu kehormatan, ya dia akan berbuat sesukanya. Kalau dianggap sebagai kehormatan, banyak orang yang mungguk-mungguk kepadanya, banyak orang yang hormat kepadanya. Bukan untuk itu. Kalau memandang jabatannya untuk itu, apa bedanya dengan orang kafir? Ya, makanya para ulama mereka itu, ya, asalnya mereka itu nggak, bahkan ada sampai dipukul gara-gara nggak mau jadi, ya, pejabat gitu ya. Karena mau jadi pejabat, karena konsekuensinya berat. Ya, berat itu. Amanah itu nanti akan ada orang berebut kepemimpinan, orang berebut kekuasaan yang kelak akan jadi penyesalan baginya di hari kiamat. Maka hendaklah kita, ya, kalaupun dikasih jabatan, kalaupun dikasih amanah, ya, dan memang kita berhak untuk itu, ya kita tunaikan sebaik mungkin. Kalau seandainya itu dicabut, ya jangan kita marah. Jangan kita marah. Karena hakikatnya jabatan itu bukan kehormatan, tapi amanah. Kalau ada yang lebih bisa menunaikan, walhamdulillah, harusnya kita bersyukur. Karena memang tugas membenahi umat itu bukan tugas pribadi kita, dan nggak harus kita. Kalau kita nggak ada nanti yang lain, gitu loh.
Nah, itulah kerjasama namanya. Ya, dakwah itu atau dalam kita membenahi umat itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan untuk mengejar prestis, bukan untuk mengejar posisi demi fasilitas dan lain sebagainya, atau mencari pengaruh, mencari panggung, popularitas. Ini duniawi sifatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagai renungan ya, bahwa Ali mendapatkan bendera itu karena cintanya yang jujur kepada Allah dan Rasul. Umar dengan segala kehebatannya masih merasa perlu berlomba dalam kebaikan. Umar loh merasa perlu berlomba. Gimana dengan kita? Nggak mau? Bahkan ketika Nabi memotivasi para sahabat waktu perang Tabuk untuk bersedekah, Umar aja pengen berlomba ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ya kalah ternyata. Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar separuh aja, beliau menganggap kali ini akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata sudah membawa separuh harta aja, masih kalah sama Abu Bakar. Ini namanya perlombaan enggak ini? Perlombaan yang baik. Ya. Pertanyaan untuk diri kita, apakah kita benar-benar berambisi meraih pujian di sisi Allah atau sekedar ingin dilihat manusia? Sekali lagi renungan. Apakah kita benar-benar berambisi meraih pujian di sisi Allah atau sekedar ingin dilihat manusia, dipuji oleh manusia? Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik waj'al a'malana khalisatan liwajhik wa barik lana fi ta'atika wa tsabbit qulubana 'alal haqq waj'alna min ahli an-nasri wat taufiq. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.